Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai 分类词 han liang ci. Nah, itu adalah kata pengklasifikasi dan juga kata pembilang. Nah, kita coba lihat dulu apa arti dari 分类词 dan apa arti dari 量词. Nah, yang pertama adalah 分类词. Nah, 分类词 itu adalah sebuah kata yang memilih bagian fisik atau fungsi yang menonjol dari suatu benda untuk dikaitkan secara permanen dengan benda tersebut. Nah, misalnya nih, kita dalam bahasa Indonesia kita juga ada nih 分类词, yaitu bunga. Misalnya kita mau bilang satu bunga ya, satu bunga. Nah, dari bunga itu dalam bahasa Indonesia kita boleh pakai 分类词nya sekuntum bunga. Sekuntum bunga itu berarti satu aja dari bunga itu. Nah, tapi kalau misalnya 量词 itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kuantiti dari suatu benda. Misalnya nih, kita mau bilang satu buket bunga. Satu buket bunga itu berarti di dalamnya ada lebih dari satu bunga dong, lebih dari sekuntum bunga. Nah, jadi itu sebuket bunga itu adalah 量词. Nah, di sini saya ada bikin sedikit kuis. Nah, kalau misalnya nih teman-teman lihat di atas, di bagian atas ada kata IPA, atau nah, jadi kalau misalnya di bagian atas nih ada kata IPA, atau ce. Nah, kira-kira foto di kiri itu 分类词 atau 量词 nih. Dan foto di kanan itu 分类词 atau 量词 nih. Teman-teman boleh tebak-tebak dulu di rumah. Harus ingat 分类词 itu selalu satu aja. Nah, kalau 量词 itu biasanya lebih dari satu bendanya. Nah, berarti yang sebelah kiri itu adalah 分类词. Nah, di sini 分类词 一把刀. Nah, kenapa disebut pa? Karena ini bisa digenggam, ada genggamannya. Jadi ini 分类词. Nah, sebelah kanan itu adalah 量词 atau one handful. Jadi segenggam. Jadi lebih dari satu segenggam pisau. Jadi kuantitasnya lebih dari satu itu adalah 量词. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, oh, 我家里有一把刀子. Jadi teman-teman harus nanya dong, 一把刀子是一个还是很多? Karena 一把刀子 bisa dibilang, oh saya di rumah cuma punya satu pisau nih. Tapi ada juga 一把刀子, jangan-jangan ada lebih dari satu atau segenggam pisau. Nah, itu sekilas arti dari 分类词 dan 量词. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yuk. Di sini ada mangkuk. Nah, dalam bahasa Mandarin, mangkuk itu menunjukkan kuantitas, yaitu sesuatu yang bisa diisi, sebuah wadah yang bisa diisi dengan banyak benda ya. Jadi, one itu mangkuk. Nah, kalau misalnya kita mau bilang semangkuk mie, itu kita boleh bilang i wan mian. Sekali lagi, teman-teman boleh ikut baca di rumah. I wan mian. Itu satu mangkuk mie. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma mau bilang satu utas mie, nah itu bahasa Mandarin kita boleh pakai tiao, tiao, benda berbentuk panjang, tiao. Nah, jadi kalau misalnya satu utas mie, kita boleh bilang i tiao mian. Teman-teman boleh ikut baca di rumah, i tiao mian. Sekali lagi, i tiao mian. Nah, kalau misalnya untuk sayur nih, di sini kita lihat, nah di sini ada sepiring sayur. Nah, di sini ada sayur selada. Nah, satu piring dalam bahasa Mandarin itu apa nih? Kita boleh bilang pan, pan piring, pan piring. Nah, di sini ada sayur selada atau sheng cai, sheng cai. Nah, kalau misalnya kita mau bilang satu piring sayur selada, kita boleh bilang i pan sheng cai. Teman-teman boleh ikut baca yuk. I pan sheng cai. Sekali lagi, i pan sheng cai. Nah, tapi kalau cuma satu selembar atau sepotong nih,
kita boleh bilang apa nih? Kita boleh pakai pian, pian. Jadi kalau kita mau bilang selembar sayur selada, kita boleh bilang 一片生菜. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 一片生菜. Sekali lagi. 一片生菜. Nah, kalau misalnya untuk gelas, kalau kita mau bilang segelas air, teman-teman pasti sudah tahu dong, itu namanya 一杯水. Nah, sekali lagi, 一杯水. Tapi kalau misalnya kita mau bilang setetes air dalam bahasa Mandarin kita boleh bilang 一滴水. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 一滴水. Sekali lagi, 一滴水. Nah, kita coba lihat di lianxi ti atau di soal latihan ya. Yang pertama, kalau kita di sini di gambar ini kita punya semangkuk nasi. Nah, semangkuk nasi dalam bahasa Mandarinnya apa nih? Benar sekali, namanya adalah Iwan Fan. Iwan Fan atau sepiring nasi, semangkuk nasi. Nah, kalau misalnya kita mau bilang sepotong atau selembar roti dalam bahasa Mandarin, kita boleh bilang, ingat lembar itu tadi katanya adalah pian. Jadi kita boleh bilang 一片面包. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 一片面包. Sekali lagi. 一片面包. Nah, kalau misalnya satu satu loaf roti. Nah, satu roti itu yang panjang. Panjang itu kita pakai apa nih? Yang tadi kita pakai di mie. Kita boleh bilang, benar sekali jawabannya adalah 一条面包. Teman-teman boleh ikut baca di rumah. 一条面包. Sekali lagi. 一条面包. Nah, kalau misalnya ini, jawabannya adalah 一杯咖啡. Sekali lagi. 一杯咖啡. Nah, kalau yang ini, sekali lagi, ini adalah benda yang panjang nih. Ini namanya ikan. Ikan itu yu. Jadi kita boleh bilang 一条鱼. Sekali lagi. 一条鱼. Nah, sekarang kita mau lihat nih 常用的分类词和量词. Kata klasifikasi atau kata pembilang yang sering kita pakai. Yang pertama adalah ke. Ke dalam bahasa Indonesia biasanya kita translate sebagai buah, tapi tergantung konteks. Nah, di sini misalnya ren, supao. Nah, ke juga bisa untuk benda abstrak, yaitu xiangfa, pemikiran. Nah, jadi kita boleh baca bareng yuk di rumah. 一个人. Kalau tas, 一个书包. Kalau pemikiran, 一个想法. 一个想法 itu sebuah ide. Nah, itu adalah ke. Nah, yang kedua adalah kata shuang, sepasang. Shuang, sepasang. Nah, di sini ada 3 kata. Yang pertama ada yanjing. Yang kedua ada kuaizi. Yang ketiga ada xiezi. Nah, teman-teman boleh ikut baca di rumah. 一双眼睛. Sekali lagi. 一双眼睛. Yang kedua ada 一双筷子. 一双筷子. Yang ketiga ada 一双鞋子. 一双鞋子. Nah, itu sekilas tentang shuang atau sepasang. Nah, kata lain misalnya kita mau bilang 一双手 juga bisa. Nah, yang ketiga ada kata 只, ekor. 只 itu untuk binatang atau benda hidup ya. Jadi di sini ada hamster, burung, anjing sama kucing. Nah, di sini kita boleh kita baca bareng yuk. Nah, 一只仓鼠. Sekali lagi, 一只仓鼠.
Yang kedua, kita ke bawah. 一只小鸟. Sekali lagi. 一只小鸟. Yang ketiga ada 一只猫. 一只猫. Yang terakhir ada 一只狗. 一只狗. Nah, kemudian ada yang untuk benda berbentuk persegi panjang. Nah, di sini ada kertas, ada kartu, ada tempat tidur, dan juga ada meja. Nah, di sini kalau misalnya kita mau bilang, nah untuk misalnya nih kita mau bilang selembar kertas. Nah, sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata translatean yang benar untuk kata cang ya, terjemahan yang benar untuk kata cang karena itu tergantung konteks. Nah, jadi coba kita baca bareng aja yuk. Misalnya kertas nih kita boleh bilang 一张纸, 一张纸. Nah, untuk tempat tidur kita boleh bilang 一张床, 一张床. Nah, untuk meja kita boleh bilang 一张桌子, 一张桌子. Nah, untuk kartu kita boleh bilang, nah di sini ada 3 ya kartunya, kita boleh bilang 三张卡片, 三张卡片. Nah, kalau misalnya kita mau bilang sesuatu untuk benda yang punya pegangan atau punya kaki, nah itu kita pakai kata pa. Pa. Jadi di sini ada 3 kata. Yang pertama ada 一把雨伞. Sekali lagi, teman-teman boleh terbaca. 一把雨伞. Yang di tengah ada pisau. 一把刀. 一把刀. Dan yang ketiga ada 一把椅子. 一把椅子. Nah, kita lihat soal latihannya. Teman-teman masih ingat? Ini ada tas. Tas itu pakai? Benar sekali, jawabannya adalah 一个书包. 一个书包. Nah, kalau yang ini, benar sekali jawabannya adalah 一只狗. 一只狗. Nah, kalau ini benda berpegangan atau berkaki nih, tadi kita pakai kata? Benar sekali jawabannya adalah 一把椅子. Sorry, 一把椅子. Nah, sekali lagi, 一把椅子. Nah, kalau ini nih, ini jawabannya adalah 一张纸. 一张纸. Kalau ini sepasang nih. Nah, kalau yang sepasang jawabannya adalah, benar sekali jawabannya adalah 一双鞋子. 一双鞋子. Nah, di sini ada 2 buah, ada beberapa soal latihan nih. Nah, teman-teman boleh di screenshot terus dijawab sendiri di rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan itu boleh taruh di grup, boleh tanya di grup, atau misalnya nih teman-teman sudah selesai kerjain, teman-teman mau nanya benar atau enggak nih. Nah, teman-teman boleh juga screenshot jawaban teman-teman terus taruh di grup. Nanti saya atau teman-teman lain akan bantu mengkoreksinya. Nah, di sini ada 1-4 dengan pin in. Dan yang lembar kedua ada 1-4 itu tanpa pin in. Nah, demikian kelas hari ini. 谢谢大家，下次见喽，拜拜。